Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani, rohani hingga saat ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Isna selaku dosen penghimpun dari mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI di SMP, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya, wabil khusus kelas 4F. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Siti Fauziah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sholat jama dan qashar. Materi ini memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI di SMP. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi yang akan saya jelaskan, saya di sini akan menanyakan apa sih yang kalian ketahui dari sholat jama dan qashar, dan kenapa Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sholat jama dan qashar. Yap, teman-teman, sholat jama itu berasal dari bahasa Arab. Jama itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengumpulkan, yakni mengumpulkan dua sholat fardu di awal waktu ataupun di akhir waktu. Sedangkan qashar itu sendiri artinya meringkas, yakni melaksanakan sholat fardu dengan cara mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat fardu tertentu. Nah, teman-teman, Islam itu indah, Islam itu memudahkan, dan hukum Allah itu tidak mempersulit dan tidak membebankan. Maka dari itu Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan sholat wajib. Nah, sholat itu wajib kan kita kerjakan. Nah, apabila kita sedang bepergian ataupun kita akan berperjalanan jauh, misal ke daerah Cirebon, nah, tentu itu akan memerlukan waktu, bukan? Nah, dan kita naik bis. Nah, naik bis. Dan kita nggak bisa dong minta ke supirnya untuk berhenti. Pak, berhenti dong. Saya mau melaksanakan sholat wajib. Nggak mungkin kan, teman-teman? Pasti ada sebagian orang ataupun supirnya itu merasa keberatan. Soalnya kan dia juga bekerja dan mengejar target setorannya. Maka dari itu, Allah itu memberikan kemudahan. Allah itu memberikan dispensasi, ya kalau kata kita mah, dengan menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat yang dijama dan di qashar. Maka dari itu kita sebagai umat Islam tentunya hukum itu nggak memberatkan kita, ataupun hukum itu nggak akan membebani kita, karena Allah itu memberikan kemudahan atas hukum. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sholat jama. Yap, seperti yang tadi saya singgung di awal, jama itu artinya mengumpulkan, yakni mengumpulkan dua sholat fardu yang ada di awal waktu ataupun di akhir waktu. Nah, jama itu sendiri itu ada dua ataupun terbagi menjadi dua. Yang pertama jama takdim, yang kedua jama takhir. Ya, jama takdim yaitu mengumpulkan dua sholat fardu, dua sholat wajib yang dikerjakan di awal waktu. Jadi, teman-teman, kita melaksanakan sholat jama, sholat fardu yang dijama, sholat zuhur dan sholat asar di awal waktu. Jadi kita menarik sholat asar ke waktu sholat zuhur. Jadi dalam mengerjakan sholat asar itu kita kerjakan di waktu zuhur. Nah, itu namanya jama takdim. Sedangkan jama takhir itu kebalikannya, teman-teman.
kebalikannya, jama' takhir itu mengerjakan 2 sholat fardu yang dikerjakan di akhir waktu. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar. Nah, dalam mengerjakannya berarti kita mengerjakan sholat zuhur itu di waktu sholat asar. Kita mengakhirkan sholat zuhur itu ke sholat asar karena ditarikkan di jama' ya teman-teman. Nah, apabila misalnya kita lagi bepergian terus istirahat ya, nah kebetulan istirahat itu tuh lagi sholat asar. Nah, sholat zuhur kan kita kelewat. Nah, ya udah kita boleh tuh menjama sholat zuhurnya di waktu sholat asar. Nah, adapun ketentuan dari sholat jama itu sendiri ada hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza arada an yajma'a baina sholataini fis safari akhara zuhra hatta yadkhulu aswalul waqti asri summa yajma'u bainahuma. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjama' antara 2 sholat fardu ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjama' keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan sholat jama' ketika beliau dalam perjalanan. Nah, hadis ini menjadi ketentuan diperbolehkannya sholat jama'. Terus, apa sih gitu yang boleh dijama' dalam sholat fardu? Ya, sholat yang boleh dijama' dalam sholat fardu itu ada 4. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yakni sholat zuhur ke asar atau maghrib ke isya, atau kebalikannya, asar ke zuhur terus isya ke maghrib. Nah, itu boleh melakukan sholat jama'. Oke. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat yang dikosor. Ya, kosor artinya meringkas, atau kita mengerjakan sholat fardu dengan cara diringkas atau dikurangi jumlah rakaatnya. Nah, teman-teman, jumlah rakaat yang boleh diringkas ataupun yang boleh dikosor itu harus rakaat yang genap atau yang 4 rakaat saja, tidak boleh yang 3 ataupun yang 2. Jadi sholat subuh dan sholat maghrib di sini tidak berlaku untuk dikosor. Yap, sholat yang boleh dikosor itu ada 3: zuhur, asar, dan isya. Nah, dalam melakukan sholat jama' ataupun kosor, apabila kita memakmum kepada imam yang melakukan sholat fardu tetapi tidak dijama', itu nggak boleh teman-teman, hukumnya nggak sah. Kalau kita ingin memakmum kepada imam yang melaksanakan sholat fardu tetapi sholat fardunya tidak dijama' dan tidak dikosor, itu nggak sah. Nah, sholat fardu ataupun sholat fardu yang dijama' juga tidak boleh diselingi atau tidak boleh dihalangi oleh sesuatu apapun. Jadi ketika kita sholat zuhur, maka setelah salam kita langsung sholat asar. Nggak boleh dihalangi doa ataupun satu patah kata pun. Jadi harus langsung, harus mubasyarah ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh dihalangi ataupun terhalangi oleh satu kata pun, harus mubasyarah. Nah, dalam Al-Quran juga Allah sudah menjelaskan bahwasanya kita boleh melaksanakan sholat qasar. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 101, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas salawat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Shadaqallahul azim. Al-ayah.
yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah An-Nisa ayat 101. Nah, teman-teman, sudah dijelaskan bahwasanya Allah sudah memperbolehkan kita untuk mengqashar sholat fardu apabila kita ada dalam perjalanan dan ada dalam keadaan ketakutan. Ini misalnya kita itu sedang lagi mau kemana, nah terus kita tuh mau sholat wajib. Nah, karena kita takut kan, karena sholat itu memerlukan waktu ya, sholat itu nggak bisa cepet-cepet karena sholat itu harus tartil. Nah, maka dari itu Allah memperbolehkan kita untuk mengqashar sholat fardu. Ditakutkan misalnya kita bertemu orang kafir, yakni kafir harbi yang memerangi Islam. Nah, kita takut ketika kita sholat itu kita akan diperangi, akan dijahati, akan dibunuh. Maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat fardu. Subhanallah ya kan teman-teman, ternyata hukum Islam itu indah, hukum Islam itu tidak membebankan, dan hukum Islam itu tidak berbelit-belit. Nah, teman-teman, di sini dalam melakukan sholat jamaah ataupun sholat qashar itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi nggak segampang itu dan nggak semudah itu gitu. Kalau kita tidak memenuhi beberapa persyaratan ini, maka kita tidak boleh melakukan sholat untuk di jamaah ataupun di qashar. Adapun syarat atau ketentuan dari sholat jamaah itu diantaranya yang pertama itu berniat jamaah ketika takbir, yakni ketika kita mau menjamak sholat, maka kita harus berniat ketika kita takbiratul ihram atau sedang mengangkat tangan kita. Di situ kita harus berniat. Takbiratul dan niat kita harus sama, harus berbarengan, harus seirama. Terus yang kedua, sholat jamaah itu yaitu harus sholat fardu, nggak boleh sholat sunnah. Sholat yang dijamaah itu harus sholat fardu, bukan sholat qadha ataupun sholat sunnah-sunnah lainnya. Nah, yang setelahnya syarat setelahnya itu harus ketika dalam perjalanan, yakni ketika kita dalam perjalanan jauh minimal 2 marhalah atau 80,3 km. Boleh kita melaksanakan sholat untuk dijamaah. Dan perjalanan jauh itu diniatkan dengan niat baik, bukan niat yang gak baik. Misalnya kita berniat untuk ziarah ataupun menghadiri pengajian, bukan untuk menghadiri konser ataupun main-main ataupun mau nginep ataupun segala-galanya. Pokoknya yang harus bernilai positif aja. Terus boleh sholat jamaah apabila kita dalam keadaan sakit atau keadaan sulit. Ya, ketika kita sakit, kita tidak kuat gitu untuk melaksanakan sholat tiap waktu, maka kita boleh menjamak sholat fardu itu. Nah, adapun untuk sholat qashar itu tidak ada bedanya dengan sholat fardu, yakni harus dalam perjalanan jauh. Terus yang di qashar juga harus sholat fardu, terus jaraknya juga harus minimal 2 marhalah atau 80,3 km dan niatnya ketika takbir. Oke teman-teman, di sini juga ada niat sholat jamaah takdim, yakni Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'ataini majmuman ma'al asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala, yang artinya niat saya sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar jamak takdim lillahi ta'ala, yakni kita melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar yang dilaksanakan di awal waktu. Ingat ya teman-teman, takdim itu awal waktu. Terus niat jamak takhir sama, cuman tinggal diganti dari takdim menjadi takhir. Nah, ini usolli fardhu zuhri arba'a raka'ataini majmuman ma'al asri jam'i takhir lillahi ta'ala. Nah,
Terus selanjutnya niat sholat qashar. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala, yakni meringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu boleh teman-teman, dan syaratnya harus yang jumlahnya 4 atau genap. Terus nih boleh kita barengin niat sholat jamak dan niat sholat qashar. Contohnya usolli fardhu zuhri rakaataini majmuman bil asri jam'at takdimin qashran lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardu zuhur 2 rakaat dijamak dengan sholat asar jamak takdim di qashar lillahi ta'ala. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun sulit dimengerti, saya mohon maaf, karena saya masih dalam pembelajaran tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.